Apakah ria juga menghapus pahala jariah suatu amalan? Amalan tersebut bermanfaat untuk orang banyak, tapi amalannya sendiri kita ria. Jadi seorang bangun masjid, dia ria, amalannya bermanfaat bagi orang lain. Apakah terhapus? Iya, terhapus. Karena dia waktu bangun masjid, karena ingin dipuji, maka amalnya tidak diterima oleh Allah meskipun masjid tersebut penuh terus. Seharusnya dia mendapatkan pahala yang banyak, dia tidak dapatkan. Kenapa dia ria? Namun ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kemudian dia kalau dia tobat? Dia bilang, ya Allah, saya dulu bangun masjid karena ingin dipuji, sekarang saya tobat, ya Allah, kembalikan dong pahala saya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang seperti ini. Dia tobat dari riyanya. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak bisa kembali pahalanya. Kenapa? Karena asalnya tidak ada pahala. Paham? Asalnya dia tidak punya pahala. Asalnya dia bangun karena ingin dipuji. Dia tidak ada pahala. Apa yang mau dikembalikan? Pahalanya nggak ada. Pendapat sebagian ulama bisa kembali pahalanya kalau dia bertobat. Kenapa? Sebenarnya dia dapat pahala, tapi ada penghalang. Penghalang tersebut apa? Ria. Sekarang penghalang tersebut dia cabut, maka pahalanya ngalir kembali. Kalau dilihat dari sisi dalil, pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat. Tapi saya berharap pendapat kedua yang benar. Ya, banyak kita terjerumus dalam riya. Ya. Saya bisa bayangkan seorang ustaz kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ikhlas bagi ustaz itu sangat berat. Ya. Semakin seorang tersohor, semakin seorang pandai, semakin seorang punya kelebihan, semakin dia terancam dengan penyakit riya. Tapi kalau dia ceramah enggak ada yang dengar, mau riya sama siapa? Ya tidak. Yang justru rawan kena riya para orang yang tampil. Ya. Makanya doakan Ustaz antum supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, kalau seorang tobat dari riyanya, maka pahalanya kembali. Dalil mereka juga kuat. Dalilnya dengan kias aulawi, kias yang lebih utama. Seperti kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam waktu di masa jahiliyah dia sering bersedekah. Dia menyembelih tidak salah 100 ekor onta dibagikan kepada fakir miskin. Dan dia memerdekakan 100 budak. Kemudian waktu dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dulu begini dan begini. Bagaimana dengan amalan saya terdahulu? Waktu saya bersedekah masih musyrik. Waktu saya memerdekakan 100 budak saya masih musyrik. Bagaimana nasib amalan saya?" Maka kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kata Nabi, kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu tatkala di masa jahiliyah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Antuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidaklah mereka terhalangi diterima sedekah mereka. Apa yang menghalangi? Karena mereka kafir kepada Allah. Tatkala halangan tersebut hilang, maka sedekahnya diterima. Hakim bin Hizam waktu berbuat kebaikan bersedekah, dia musyrik syirik akbar. Dan asalnya amalan tidak diterima. Tapi ternyata waktu dia masuk Islam, amalannya kembali lagi. Maka kata sebagian ulama, lebih utama orang yang riya. Kalau dia riya kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang sungguhnya, semoga amalannya diterima. Allah alam bisawab ya. Semoga pendapat ini yang benar. Ya. Tapi kalau pendapat Ibnu Qayyim yang kuat repot. Apalagi Ibnu Qayyim dalilnya kuat. Baik.